Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan di jalan sedang hujan sangat lebat dan kondisi mata ngantuk, maka aku siasati dengan ngobrol tipis-tipis tentang pengasuhan. Kali ini aku pengen sedikit membincangkan tentang pendidikan inklusif. Normalnya sebuah masyarakat, normalnya sebuah komunitas itu bila ditandai dengan adanya keragaman, adanya keanekaragaman. Ketika sebuah komunitas sudah mulai dibungkus dengan keseragaman, maka sebenarnya komunitas itu sudah dalam tanda kutip sudah tidak sehat, sudah tidak normal. Dalam satu sesi pelatihan, aku mencoba untuk mengajak peserta untuk berpendapat. Ketika aku menyodorkan satu kertas putih, kemudian aku bertanya pada mereka, kira-kira ketika saya beri dua pilihan, di tangan kanan saya ini berisi krayon yang jumlahnya 10, di sebelah tangan kiri saya juga krayon yang berjumlah 10, yang di sebelah kanan saya ini isinya warnanya sama, sebelah ini 10 jenis warna, berarti ada 10 macam warna. Kira-kira Anda memilih yang mana? Krayon yang warnanya berbeda. Ketika mengatakan bahwa supaya hasil gambarannya kreatif, ada yang mengatakan supaya indah, ada yang mengatakan supaya tidak monoton. Mengajak mereka untuk membawa pada kehidupan kita sebagai bagian dari keragaman. Saya ajak peserta untuk membayangkan bagaimana ketika kita ini dilahirkan dengan bentuk fisik yang sama, mata sama, mulut sama, warna kulit sama, rambut sama, ya, kecerdasannya sama. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira kalau semuanya serba sama, adakah proses saling belajar? Bahwa keragaman ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk kita bisa saling belajar, kita bisa saling bertumbuh. Kalau semuanya serba seragam, maka tidak ada proses belajar di sana. Aku bikin game, salah satunya adalah bagaimana ketika satu peserta anggap sebagai anak dengan gangguan penglihatan, kemudian karena keterbatasan penglihatannya dia butuh akomodasi. Nah, bagaimana kemudian lingkungan menjadi support bagi dia. Si peserta ini memejamkan mata, kemudian aku meletakkan satu botol di satu tempat. Nah, tugas dari kelompok dia adalah mengarahkan supaya si gangguan penglihatan ini bisa menemukan botol yang aku letakkan di sebuah tempat tadi. Dan kita refleksikan bersama-sama apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami gangguan penglihatan, juga termasuk apa yang dirasakan oleh teman-teman yang mencoba untuk memberikan dukungan pada dia. Kemudian di game yang selanjutnya, posisikan sebagai anak gangguan pendengaran. Nah, kemudian kelompoknya aku minta untuk berpikir bagaimana menyampaikan sebuah pesan, kalimat panjang pada teman yang mengalami gangguan pendengaran tadi, ya, agar dia bisa menjalankan sebuah tugas. Lain, kita mengajak teman-teman untuk bertukar sepatu dan kemudian mereka berjalan. Kemudian
kemudian mereka mendapatkan pemahaman bahwa ketika anak tidak diperlakukan sesuai dengan ukurannya, maka yang ada adalah ketidaknyamanan. Penting juga untuk menyampaikan bahwa pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan. Hanya kemudian orang mengatakan anak inklusif, ya, ada anak inklusif. Nah, inklusivitas itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang membuka akses seluas-luasnya pada semua anak tanpa terkecuali, agar mereka bisa dilayani sesuai dengan kondisinya masing-masing tanpa diskriminasi tentunya. Jadi sekali lagi, kata kunci dari pendidikan inklusif itu satu, semua anak bisa belajar apapun kondisinya. Jadi semua anak bisa belajar apapun kondisinya. Jadi tidak mungkin Tuhan atau Allah itu mendesain makhluk berupa manusia itu salah, ya. Nah, mungkin Allah salah desain. Kondisinya dia pasti bisa belajar sesuai dengan fitur yang ada pada dirinya, sesuai dengan keunikan yang ada pada dirinya. Yang kedua, setiap anak berbeda, nggak ada yang ceritanya anak itu sama persis. Yang ketiga, keberbedaan itu menguatkan, menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan itu adalah sumber kekuatan. Karena kalau nggak ada perbedaan, ya nggak ada proses belajar. Mana ada belajar apa? Sama semuanya. Yang keempat, kata kunci dari pendidikan inklusif adalah orang tua, masyarakat sebagai komunitas belajar. Jadi pendidikan inklusif tidak hanya bicara tentang anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif bicara tentang semua anak agar mereka bisa dilayani sesuai dengan kondisi mereka, ya, dan setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tidak diskriminatif. Saya sering menggambarkan lingkungan inklusif, pendidikan inklusif itu seperti sebuah taman yang indah, yang ada burung, ada bunga-bunga, ada buah-buahan, ada jalan yang berkelok-kelok, ada sungai, dan ada orang-orang yang bergembira di dalam. Ya. Jadi pada anak-anak berkebutuhan khusus, bantuan-bantuannya apa nantinya? Bantuan-bantuannya adalah bagaimana mereka dilakukan proses identifikasi dan proses assessment.